Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku, Mira Purnamasari. Nah, di YouTube pertama aku kali ini, aku mau sharing ke kalian tentang program hamil. Gimana sih caranya program hamil tanpa dokter dan juga alhamdulillah bisa berhasil. Kita tunggu gimana ya. Check it out. Oke, nah untuk program yang aku jalani itu yang pertama, aku sebetulnya terinspirasi dari teman aku yang waktu itu alhamdulillah dia lebih dulu dikaruniai momongan gitu. Nah dia nge-DM untuk kayak gimana program hamil yang dia jalani. Nah ternyata ada beberapa poin nih yang dia kasih tahu ke aku terkait dengan program hamil yang dia jalani, yang masih aku simpan juga chatnya ya, nanti bisa aku share di link description atau juga aku kasih tahu di sini ya. Oke, nah lebih jelasnya yang pertama itu yang pasti kita nggak boleh capek-capek ya, karena pengalaman sih, karena sebetulnya kita aku dan suamiku tidak menunda kehamilan ya. Jadi di hari pernikahan itu kita betul-betul pengen cepat-cepat dikasih momongan, tapi balik lagi ke karunia yang Allah berikan, rencana yang Allah berikan itu seperti apa, itulah yang terbaik. Nah ternyata tepat di 6 bulan pernikahan aku dan suamiku, alhamdulillah Allah memberikan karunia itu gitu. Nah yang pertama yang aku jalani dari saran temenku itu, yang pertama adalah tidak capek-capek. Kenapa nggak capek-capek? Karena sebelumnya sebelum 6 bulan itu aku tuh pernah bahkan sering pulang kampung ke rumah orang tuaku ataupun rumah mertua. Itu hampir dapat dikatakan dalam sebulan itu kita 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ke rumah mertua, 2 minggu sekali ke rumah rumah orang tuaku gitu. Nah itu tuh di Tasik dan juga di Cirebon dengan menggunakan motor ya, anak rider gitu loh ya gitu. Nah jadi di pengalamanku kali itu sangat penting banget dan sangat berharga ternyata buat aku, dan jadi pembelajaran juga ketika sampai puasa pun kita masih nomaden gitu ya, masih berpindah tempat ke sana ke sini terus aja seperti itu sampai kita merasa jenuh ketika setelah lebaran. Pastilah ya, kayak pas lebaran itu biasa selalu dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tuh menghela nafas gitu ya. Kapan? Udah dikasih momongan belum? Nah hal-hal yang seperti itulah yang membuat kami memang betul-betul tarik nafas dan oke, kita harus programnya seperti apa. Yang ternyata yang kita rasakan pertama itu adalah ternyata jangan kecapean. Nah dari bolak-balik Bandung, Tasik, Cirebon, Bandung, Tasik, Cirebon, dan seterusnya seperti itu, kita menyadari bahwa hal itu adalah yang membuat kita capek. Dan juga kondisi rahim wanita itu ketika apalagi menggunakan motor itu pasti tergoncang gitu ya, tergoncang gitu bahasanya ya. Nah jadi ketika hal itu kita lakukan, oh ternyata inilah yang membuat kita selama ini harus menstop dan juga meminimalisir hal tersebut gitu. Meskipun ketika awal-awal kehamilan pun ya masih sih gitu ya, melakukan mudik dan lain sebagainya, tapi tetap dipertimbangkan dan tidak menggunakan motor tentunya.
Nah, apa yang selanjutnya selain jangan kecapean? Yang kedua itu adalah apa ya? Oke, yang kedua itu selain tidak kecapean juga menjaga kesehatan, itu sangat penting. Terutama yang aku lakukan itu adalah cukup vitamin C dan juga asam folat. Nah, apa yang saya gunakan saat itu? Saya memperbanyak memakan makanan yang sehat, no berminyak-minyak gitu, dihindari ataupun diminimalisir lah setidaknya gitu ya, untuk makanan-makanan yang berminyak dan juga berlemak. Kemudian juga selanjutnya adalah makan buah-buahan dan sayur-sayuran, itu yang paling utama. Dan setiap hari, terutama buah itu jangan sampai terlewat. Aku selama mengukuhkan diri untuk mau program hamil, betul-betul setiap pulang kerja itu beli buah, atau kalau nggak beli buah pun kalau lagi males gitu ya makan buah atau ngupasin buah, aku belinya jus gitu. Nah, itu adalah yang biasa aku lakukan. Selain itu, yang disarankan oleh temanku pun adalah, bukan promosi juga ya, yaitu mengkonsumsi apa tuh namanya, di dalam kemasan itu sari kacang hijau. Nah, itu ultra sari kacang hijau itu adalah yang aku konsumsi juga secara rutin setiap harinya, minimal 1 hari sekali. Atau kalau kalian misalkan tidak suka, lebih baik sih kalau misalkan tidak suka minuman-minuman yang instan, bagus juga untuk mengkonsumsi bubur kacang hijau setiap hari. Jadi mau kalian pakai ultra sari kacang hijau atau mau pakai bubur kacang hijau secara alami gitu ya, boleh banget, itu sangat disarankan. Karena perlu kalian ketahui bahwa kacang hijau itu adalah memiliki banyak manfaat, terutama tinggi asam folat. Dan juga jus yang sering aku beli itu adalah jus alpukat, jus mangga. Nah, itu sangat bagus buat kondisi kita untuk bisa sehat untuk mengandung, seperti itu, mempersiapkan kandungan. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu aku rutin mengkonsumsi asam folat, pakai Folafit misalkan, yang biasa sering kita banyak ya program-program hamil di YouTube tertentu yang menyarankan untuk menggunakan atau mengkonsumsi tablet asam folat, yaitu Folafit. Nah, itu juga salah satu yang aku selalu konsumsi setiap harinya, bukan minimal tapi rutin 1 tablet sehari. Selanjutnya itu selain asam folat itu adalah Prenagen. Nah, itu yang biasa selalu seolah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, antara asam folat dan juga Prenagen ya, susu Prenagen Emesis, yang dimana susu tersebut mempersiapkan kondisi rahim kita untuk bisa memiliki asupan-asupan nutrisi-nutrisi tertentu yang memang sudah terkandung secara lengkap di dalam Prenagen Emesis tersebut. Itulah untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sangat biasanya dilakukan oleh para wanita-wanita yang memiliki program hamil atau ingin menggunakan program hamil dengan cara mengkonsumsi susu dan juga tablet kayak gitu. Di samping pastinya asupan nutrisi yang bagus tadi, seperti halnya buah dan sayur dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang sangat penting buat kita lakukan. Mungkin dicukupkan sekian untuk sharing yang pernah aku alami dan juga yang pernah aku rasakan selama program kehamilan. Intinya buat teman-teman yang masih berikhtiar untuk bisa hamil, jangan lupa, saranku adalah selain ikhtiar yaitu pastinya doa
dan juga meminta keriduan dari kedua orang tua dan juga mertua kita gitu. Nah, hal-hal tersebut sangat-sangat patut untuk kita lakukan dan harus kita lakukan untuk menjaga segala hal dan juga untuk bisa betul-betul bisa diberikan kepercayaan untuk mendapatkan momongan. Seperti itu barangkali pesan dari saya dan juga sharing pengalaman dari saya untuk program hamil yang saya lakukan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan ataupun salah ucap. Terima kasih telah mendengarkan ataupun mengikuti apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dah.